Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anak-anak santri yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini malam Selasa tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita membaca kitab Sayrus Salikin, ya. Kitab tentang tasawuf. Kalau dikatakan tasawuf berarti sudah mencakup seluruh fardu ain. Tercakup di dalamnya ilmu akidah, i'tikad, ilmu tauhid, termasuk ilmu fikih, termasuk ilmu hakikat, termasuk suluk, ya, bimbingan suluk, menempuh perjalanan untuk mendapatkan ridho Allah. Kalau dulu antara fikih dan tasawuf itu terpisah. Dulu sebelum zaman Imam Al-Ghazali. Jadi ulama fikih dengan ulama tasawuf itu kadang-kadang tidak menyatu ilmu itu dalam seseorang ulama. Tapi sejak Imam Al-Ghazali, beliau menyatukan ilmu-ilmu yang fardu ain itu semuanya dalam kitab beliau yang terkenal dengan Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin mencakup tentang akidah, tentang fikih, tentang adab, tentang tasawuf, tentang hakikat. Sehingga sejak itu maka tidak ada lagi sebenarnya pertentangan antara fikih dengan tasawuf, antara akidah dengan tasawuf. Karena seluruh ilmu ini dipelajari oleh santri, dipelajari oleh para murid, dipelajari oleh para salih. Kalau belakangan ada kelompok-kelompok tak mau mempelajari tasawuf, maka itu sudah kembali kepada zaman di mana dipisahkan antara fikih dengan tasawuf. Padahal pada zaman Rasulullah, zaman sahabat, ilmu itu sebenarnya satu, belum dipisah-pisahkan. Kan belum ada dikatakan sebagai ulama fikih. Sahabat itu tidak dikatakan si A sahabat, misalnya Utsman bin Affan ahli fikih, Umar bin Khattab ahli tasawuf, tidak ada seperti itu. Ali bin Abi Thalib misalnya ahli akidah, tidak. Semua ilmu fardu ain itu dipelajari oleh para sahabat dan mereka yakini serta mereka amalkan. Itulah yang terjadi. Makanya kalau kita lihat tarikat misalnya, ya, tarikat itu semuanya bersumber dari Rasulullah. Jadi kalau tarikat Naqsabandiyah misalnya, itu nanti dari Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq.
Nanti sampailah kepada Syekh Said Muhammad Bahauddin Al-Bukhari An-Naqsabandi. Yang beliau itu seorang Said, dan beliau itu zuriat dari Hasan Hussein. Ya. Jadi beliau itu dua-duanya, ya. Dua-duanya. Nanti kepada Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib, zuriat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pendiri tarekat Naqsabandiyah misalnya. Kemudian kalau kita lihat misalnya tarekat Al-Khalwatiyah, itu dari Rasulullah juga. Nanti ke Ali, ya. Ke Ali terus sampai kepada ulama-ulama yang menerima sanad itu dan menurunkannya kepada murid-muridnya. Alhamdulillah sampai kepada kita, ya. Dua tarekat itu, baik Naqsabandiyah maupun Al-Khalwatiyah. Jadi sahabat itu tidak ada sahabat dikatakan sahabat yang itu ulama tasawuf. Sahabat yang di sana ulama fikih. Sahabat yang di sini ulama tauhid. Semuanya mereka mempelajari seluruh ilmu, terutama yang tergolong fardu ain. Ya. Kemudian dalam perkembangannya, ketika dipisahkan ilmu itu, ketika muncul bidang-bidang ilmu, sehingga nanti ada ulama lebih dikenal dia sebagai ahli fikih. Ada nanti lebih dikenal dia sebagai ahli hakikat, ahli tasawuf. Walaupun mereka juga mempelajari semuanya. Misalnya tokoh yang sekarang kita jadikan sebagai nama pondok kita, ya, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau itu adalah penganut tarekat Al-Khalwatiyah, kan? Sudah terlihat kan di sanad itu. Yang beliau terima dari pamannya, As-Sari As-Saqati. Tapi beliau juga sebenarnya menguasai fikih. Tapi ketika itu lebih menonjol beliau sebagai ahli hakikat, ulama tasawuf. Dan Imam Al-Ghazali lah yang secara terang-terangan memadukan seluruh ilmu itu di dalam kitab beliau, yaitu Ihya Ulumuddin. Dan juga beliau sempurnakan di dalam kitab-kitab yang lain. Ada nanti kitab yang lain khusus memang tentang tasawuf. Misalnya Minhajul Abidin, ya. Minhajul Abidin itu adalah bimbingan bagaimana supaya orang-orang yang beribadah sampai kepada Allah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kitab yang kita pelajari ini, insya Allah ini mencakup semuanya, ya. Dan kita sekarang masih membaca muqaddimah, ya. Muqaddimah ini terdiri dari 4 pasal, ya. Kita sudah baca pasal yang pertama, kan? Apa pasal yang pertama? Pasal yang pertama apa? Coba perhatikan. Jangan lupa. Fadilah al-faslul awalu fadilatul ilmi wa ta'lim. Keutamaan ilmu dan mengajar. Iya kan? Kalau ada mengajar berarti ada belajar. Pasti itu. Masa orang ngajar tak ada santrinya, kan? Kalau ada belajar pasti ada guru. Jadi keutamaan ilmu dan keutamaan pembelajaran, ta'lim, ya. Alhamdulillah sudah selesai, kita anggap selesai, ya. Walaupun tidak sempurna, tapi sudah beberapa kali, ya. Sudah ada 7 kali, ya. Sudah ada, ya. 7 kali pertemuan. Baru selesai al-faslul awal fadilatul ilmi wa ta'lim. Sekarang kita lanjutkan
Al-Faslus Tsani, halaman 12 ya. Ya kan? Di bawah sekali tuh. Nampak Mulki? Nampak? Nah. Al-Faslus Tsani fi adabil muta'allimi wal mu'allimi. Kalau muta'allim apa artinya? Muta'allim. Ta'allama apa ta'allama? Pangeran. Belajar. Ya. Kalau allama mengajarkan, ya. Ta'allama belajar. Isim fa'ilnya apa itu? Ta'allama apa isim fa'ilnya? Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman fahuwa bagaimana? Fahuwa muta'allimun, isim fa'il ya. Berarti orang ya. Orang yang belajar, berarti pelajar ya. Muta'allim itu artinya pelajar. Mu'allim dari allama yu'allimu ta'liman fahuwa mu'allimun, isim fa'il juga. Allama mengajarkan, mu'allim orang yang mengajarkan. Berarti siapa itu? Guru ya. Jadi keutamaan pelajar dan guru. Oh, ini bukan keutamanya ya. Adab pelajar dan adab guru ya. Fi adabil muta'allimi wal mu'allim. Jadi pasal yang kedua adalah tentang adab santri dan adab guru. Adab ustadz, adab buya, adab kiai, adab tuan guru. Itu semua guru ya. Istilah-istilahnya itu ya. Nanti kalau di beberapa tempat dia buya istilahnya ya. Terutama di Sumbar ya. Ada tuan guru. Ya, tuan. Itu biasanya di daerah Melayu ya. Melayu, Mandailing juga tuan guru ya. Tuan. Ada kiai. Itu istilah di Jawa. Juga di Sumatera. Sekarang sudah menasional ya, di mana-mana sudah dipanggil juga kiai ya. Ada apa lagi? Ustadz, itu dari bahasa Arab ya. Ada abuya, itu sama dengan buya lah. Jadi abu ya, bapak juga. Kita lihat ya. Jadi ada adab santri dan ada adab guru. Yang pertama adab santri. Adab santri itu bisa dibagi kepada dua macam. Pertama, adab yang berkenaan dengan dirinya sendiri. Yang pertama ya. Adab yang berkenaan dengan diri sendiri. Paham itu? Nah, kalau baca Melayu nanti Melayu kuno kadang-kadang ya. Berarti kita buat bahasa Indonesia aja lah ya. Adab berkenaan dengan diri sendiri. Kedua, adab ketika beserta dengan guru yang mengajarinya. Ada adab kita kalau kita sendiri atau dengan teman-teman kita sesama santri. Ada adab kita kalau ada guru kita di situ. Masa sama kan? Ada guru dengan tak ada guru sama, itu enggak betul. Iya kan? Ada orang tua dengan tak ada orang tua sama saja kelakuannya. Enggak mungkin lah ya. Masa di situ ada orang tua kita guraunya itu tak cocok didengar orang tua itu kan. Masa ada guru kita dekat kita bising, kita bergulat pula kan. Kalau berdua dengan kawan kan latihan gulat pun kalau di lapangan nggak apa-apa tuh kan. Tapi kalau depan guru kita masa bergulat pula kita kan. Itu tak ada adab namanya ya. Paham ya? Jadi tidak sama adab ketika kita sendiri
atau ketika kita bersama sesama santri, tidak sama ketika ada di dekat kita guru kita. Itu adab ya. Nah, sekarang kita lihat. Adapun adab yang tertentu bagi dirinya ada 7 macam, 7 perkara ya. Jadi adab santri yang berkaitan dengan dirinya sendiri, tidak terkait dengan gurunya, itu ada berapa? 7. Adab yang pertama, menyucikan hati daripada sifat buruk, sifat kejahatan, ya, sifat buruk. Itu adab yang pertama. Hati itu, apa itu sifat buruk itu? Niatnya harus ikhlas, jangan riya. Niat belajar itu harus ikhlas, jangan riya, jangan sombong, jangan ujub, jangan hasad, jangan tidak ada memiliki sifat-sifat yang buruk, yang tercela. Harus kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk. Penakut itu juga sifat buruk ya. Penakut. Bangun dia pukul 3 malam, tak berani ke kamar mandi, tak berani ke tempat berwudu untuk berwudu mau salat tahajud. Itu takut yang tak betul. Takut sama siapa rupanya? Hah? Takut sama siapa? Takut sama malaikat? Takut sama jin? Hah? Takut sama jin? Terbaliklah. Mestinya jin yang takut sama kita kan? Iya kan? Kok awak pula yang takut sama jin? Mestinya jin itu yang lari, bukan kita yang lari. Betul? Mana mulia jin dengan manusia? Hah? Manusia. Jangan takut. Jangan takut kepada apa lagi? Makhluk yang lain. Kok takut? Padahal kita manusia ini sudah ada malaikat Allah perintahkan untuk menjaga kita dari gangguan makhluk yang lain. Kalau takut berarti nggak percaya tuh, ya, belum percaya tuh. Kalau tak percaya itu gimana imannya itu? Padahal salah satu iman itu iman kepada malaikat, termasuklah malaikat yang menjaga kita. Memang ada, bukan hanya yang mencatat ya, ada yang menjaga. Malaikat itu akan menjaga kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Ini mau berwudu kok takut? Nah, misalnya ya, ini tidak boleh jadi pengecut. Ya. Kemudian setelah dibersihkan hati dari sifat-sifat tercela, maka hati kita itu kita penuhi dengan sifat-sifat terpuji. Itu yang pertama ya. Yang pertama, membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang buruk, dan memenuhinya dengan sifat-sifat terpuji. Apa itu? Ikhlas. Gimana ikhlasnya? Bahwa kita belajar itu semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah, supaya kita dapat beramal ibadah, bukan untuk yang lain. Kalau untuk yang lain, maka itu namanya riya, itu namanya syirik. Kalau supaya nanti saya menjadi orang penting, supaya saya nanti bisa dekat dengan orang-orang alim, supaya saya nanti diangkat menjadi dosen, supaya saya nanti diangkat menjadi imam di negara-negara maju dan kaya, itu niatnya sudah salah. Jadi niatnya harus
lillahi ta'ala, li maradatillah, untuk mendapatkan ridho Allah. Tuh, ikhlas ya. Kemudian apa lagi? Harus punya sifat apa lagi? Tawadu. Harus punya sifat khasyah, takut kepada Allah. Khauf, takut kepada Allah. Harus punya sifat roja, harap kepada Allah. Itu di hati semua itu ya. Apa itu khauf? Jadi kata Abu Bakar As-Siddiq, khauf itu seandainya diceritakan tentang neraka dan seandainya disampaikan bahwa semua manusia yang beriman, bukan yang beriman, semua manusia akan masuk surga kecuali satu orang, maka kita harus takut jangan-jangan yang satu itu kita. Paham? Itu namanya khauf ya. Jadi kalau ada dikatakan semua manusia akan masuk surga kecuali satu orang, kata Abu Bakar, itu saya takut betul itu. Saya takut yang satu itu saya. Itu namanya apa? Apa namanya itu? Khauf. Kemudian ada roja. Roja itu apa? Harap. Kalau dikatakan semua manusia akan masuk neraka, semua akan masuk neraka kecuali satu orang akan masuk surga. Itu kita berharap betul kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan rahman aku itu yang satu. Itu namanya apa? Roja. Paham ya? Itulah makna khauf dan roja. Apalagi sifat hilim, kasih sayang, pemurah, dan sifat-sifat terpuji lainnya ya. Suka menolong. Jadi setelah kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela, maka kita penuhi dengan sifat-sifat terpuji. Kenapa seperti itu? Karena ilmu itu adalah ibadah batin. Ibadah apa? Ibadah batin. Ilmu itu adalah ibadah hati. Dan ilmu itu tidak akan bisa masuk ke dalam hati yang masih ada di dalamnya sifat tercela. Walaupun satu, jangan lupa ya, ilmu itu tidak akan bisa bertahan lama di hati kalau hati itu masih ada menyimpan sifat tercela, walaupun satu sifat tercela. Misalnya sifatnya hasad, pokoknya hasadnya itu luar biasa, ya, dengkinya itu luar biasa. Tapi yang lain-lain bagus dia, ya. Tapi hasadnya, ya, udah habis kan. Al hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatah. Sifat dengki itu menghanguskan semua kebaikan yang kita lakukan sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Kalau dihidupkan kayu bakar itu habis semua kan. Seperti itulah kebaikan kita, sia-sia, tidak ada, hilang semua, terbakar semua kalau kita menyimpan sifat hasad. Sifat apa lagi? Takbur. Wah, ini bahaya ini takbur. Ya, ini adalah sifat yang dibenci Allah, bahkan dibenci oleh iblis ya. Allah tak suka ini. Gara-gara inilah maka iblis dikeluarkan dari surga. Kalau masih ada di dalam hati seseorang sifat takbur, na'udzubillah, jangankan Al-Quran, ilmu pun tak mau bertahan dalam hatinya. Riya, syirik,
Ria itu kan syirik itu ya. Ria, berbuat tidak ikhlas karena Allah, itu ria ya. Memamerkan apa yang dilakukannya, ria. Kalau ada ria dalam hati seseorang, ilmu tidak akan bisa bertahan dalam hati. Kenapa? Karena ilmu itu adalah ibadah batin. Oleh sebab itu, maka hati yang menjadi tempat ilmu harus disucikan, dibersihkan dari segala sifat-sifat yang tercela. Paham? Paham apa? Bilal? Paham ya? Kita teruskan ya. Di situ ada innamal musyrikuna najisun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Najis di situ apa? Bukan badannya. Kalau badannya najis, kita pegang dia berarti kita harus bersuci kan? Bukan. Bukan itu maksudnya ya. Yang najis itu bukan badannya, bukan pakaiannya. Kadang-kadang lebih bersih lagi pakaian dia dari pakaian kita ya. Badannya pun lebih bersih kadang-kadang daripada badan orang yang beriman. Kalau dia betul-betul mandi kan. Tapi bukan itu yang najis itu. Hatinya itu. Karena hatinya dipenuhi dengan kekufuran. Dipenuhi dengan syirik. Sehingga hatinya itu adalah najis. Jadi najis di situ berbentuk batin. Nah, seperti itu juga lah. Walaupun seseorang mengatakan dia beriman, kalau hatinya masih menyimpan sifat-sifat tercela tadi, ya berarti hatinya itu dipenuhi dengan najis. Mana bisa sah salat kita kalau kita bernajis? Tidak sah. Maka ilmu itu pun seperti itu. Tidak bisa dicapai kalau hati kita masih penuh dengan najis. Karena ilmu itu adalah, belajar itu adalah ibadah batin. Kita teruskan ya. Adab yang kedua, ada kelihatan? Sebelum itu ada lagi apa ya? Ada lagi di sini perkataan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, laisal ilmu bikasratir riwayah, innamal ilmu nurun yuqzafu fil qalbi. Ya. Nampak? Nampak? Arif nampak? Dicari. Sudah. Laisal ilmu bikasratir riwayah, innamal ilmu nurun yuqzafu fil qalbi. Laisal ilmu itu bukanlah disebabkan banyaknya riwayah, banyaknya belajar, bukan ya. Innamal ilmu, sesungguhnya ilmu itu hanya adalah nurun, cahaya, yuqzafu fil qalbi, yuqzafu fil qalbi, yang diletakkan di dalam hati. Yuqzafu fil qalbi, yang dihunjamkan ke dalam hati, dimasukkan ke dalam hati, diletakkan ke dalam hati. Itu tiga-tiganya bisa itu terkandung oleh makna yuqzafu ya. Yuqzafu itu dihunjamkan, diletakkan, dimasukkan ke dalam hati. Makanya hati itu harus disiapkan sebagai wadah yang akan menerima ilmu. Maka hati harus dibersihkan tadi.
Syarat yang pertama tadi ya. Kemudian ada lagi firman Allah Subhanahu, adab yang kedua lagi ya, masuk adab yang kedua ya. Adab yang kedua, mengkosongkan hati daripada sibuk kepada dunia dan sibuk dengan selain Allah. Selain Allah itu udah luas itu ya. Ya kalau nanti sibuk dengan istri dan anak, kalian belum punya istri dan anak kan? Sibuk dengan harta dunia. Pokoknya kalau cerita itu ceritanya yang berhubungan dengan kemegahan ya, dengan dunia. Kamu, orang tua kamu punya kebun sawit berapa hektar? Itu kan, masa itu ceritanya? Ya Allah, kalau cerita itu cerita yang bermanfaat lah, tentang ilmu kan. Kamu, baju kamu itu berapa harganya tuh? Wah, itu kan dunia aja. Masa itu yang ditanya? Ya Allah, cantik kali kopiah putih kamu itu. Buatan mana itu? Itu sibuk dengan dunia namanya dia. Jadi jangan sibuk hati kita dengan dunia dan dengan selain Allah. Itu syarat yang kedua. Kenapa? Karena hati itu kalau sudah sibuk terhadap satu objek, maka dia akan lalai terhadap objek yang lain. Coba dengarkan ini. Kalau sibuk dengan satu objek, maka dia akan lalai dengan objek yang lain, yang berlawanan, ya, yang berlawanan. Kalau dia sibuk dengan akhirat, maka dia akan lalai atau kurang perhatian terhadap dunia. Atau sibuk dengan dunia, dia akan lalai atau kurang perhatian terhadap akhirat. Kalau sibuk dengan urusan-urusan yang bersifat duniawi, kemewahan, maka hatinya tidak terpaut lagi dengan ilmu. Akibatnya apa? Susah paham. Udah dijelaskan, nggak ngerti dia. Rupanya pikirannya bukan ke ilmu. Walaupun duduk dia, tapi bukan ke pelajaran apanya pikirannya. Ke dunia pikirannya. Makanya di sini ada dikutip oleh Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, yang juga ini dari Ihya Ulumuddin, dan juga dikutip dari Al-Quran, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Itu jim ya, bukan ha ya. Fi jawfihi. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak menjadikan bagi seseorang, walaupun di situ rajulun disebutkan itu mencakup perempuan ya. Tidak, Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati, dua keinginan dalam satu rongga hati.
Maksudnya apa? Dua keinginan yang berbeda. Dua keinginan yang berbeda. Kalau di hatinya itu cenderung kepada kebaikan, maka hatinya akan jauh dari keburukan. Kalau hatinya hanya memikirkan kemewahan-kemewahan dunia, kesenangan-kesenangan dunia, maka hatinya akan susah memikirkan ilmu. Karena itu berlawanan dia. Paham ya? Jadi kalau ada dua hal yang berlawanan, salah satunya sudah penuh diisikan ke hati, ke rongga hati itu, maka lawannya itu tidak bisa lagi masuk dia. Ilmu dengan dunia itu adalah hal yang berbeda ya. Jadi kalau kita sibuk dengan urusan dunia, kemewahan-kemewahan, itu yang masuk ke hati kita, maka ilmu itu tidak bisa masuk lagi. Karena hati kita itu tidak bisa menampung dua hal yang berbeda, yang berlawanan. Paham? Beda dengan sifat-sifat yang mulia. Dia pemurah, dia orangnya sabar, dia orangnya banyak bersyukur. Ini bukan berlawanan ini. Walaupun beberapa sifat yang berbeda, tapi ini adalah sifat-sifat yang terpuji. Tapi tak bisa. Dia orangnya sangat pemaaf, tapi sangat pemarah. Nggak mungkin lah kan? Itu kan dua yang berlawanan kan? Ya kan? Orang itu luar biasa. Kenapa? Sangat pemarah dan sangat pemaaf. Mana bisa? Nggak bisa. Karena itu berlawanan. Orang itu luar biasa. Kenapa? Sangat pintar tapi sangat bodoh. Mana itu? Mana bisa? Ya kalau pintar tidak bodoh. Kalau bodoh ya bodoh, tidak pintar. Ya kan? Kenapa pintar? Karena hatinya itu memang terpaut dengan ilmu. Hatinya itu terbuka untuk ilmu. Kenapa dia lambat menangkap? Karena hatinya itu tidak ada kepada ilmu. Hatinya itu memikirkan hal-hal lain. Sehingga ilmu itu tidak bisa masuk. Hal-hal lain itu berlawanan dengan ilmu. Paham? Ya, jadi adab yang kedua, kita itu harus menjauhi daripada kesibukan memikirkan dunia dan hal-hal selain dari Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah itu selain dari Allah Subhanahu wa taala itu ya. Ya kalian walaupun tak punya istri kan ada juga kadang-kadang memikirkan wanita kan. Seusia remaja ya. Itu harus dijauhkan. Kalau masih memikirkan yang gitu-gitu, maka ilmu itu tidak masuk. Paham ya? Ada juga remaja itu, tapi bukan kalian yang di rumah. Mikir apa dia? Motor. Minta motor. Ngerengek kepada orang tuanya. Belikan motor. Motor yang mah harganya 70 juta. Pokoknya tiap malam itu aja rengek dia kepada dia. Itu tak masuk ilmu itu, pasti, ya. Tak bisa masuk lagi ke dalam hatinya. Kenapa? Karena hatinya itu sudah sibuk dengan motor, dan motor itu bagian dari dunia, ya kan? Jadi jangan dipikir dunia ini mau mengambil dunia ini semua apa hari, ya. Ya, motor tadi itu sudah termasuk dunia, ya. Ada misalnya ya keluar apa merek yang terkini, sepatu. Harganya mahal, 7 juta. Merengek dia sama orang tuanya. Siang malam merengek supaya dibelikan. Itu tak bisa masuk ilmu. Kenapa? Karena dia hubbud dunia. Jadi hati kita itu jangan hubbud dunia. Jangan cinta kepada dunia. Kalau cinta kepada dunia, maka ilmu itu tidak masuk. Kenapa? Karena dunia dan ilmu itu hal yang bertentangan. Hal yang berlawanan. Ya. Baik. Saja ya. Jadi ada 7 adab seorang santri, seorang pelajar yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Yang pertama tadi, apa yang pertama tadi? Raja, mengosongkan apa tadi? Mengosongkan hati dari sifat-sifat yang tercela dan memenuhinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Terus, yang kedua apa tadi?
jangan menyibukkan hati dengan urusan dunia dan jangan menyibukkan hati dengan selain Allah. Tetapi kita menyibukkan hati dengan ilmu dan dengan zikrullah, ingat kepada Allah. Ini dua ya. Tadi insyaallah nanti pada malam Selasa akan datang, insyaallah kita akan lanjutkan dengan adab yang ketiga ya. Jadi malam ini 2 adab ya. Dari 7 adab sudah kita pelajari. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, dan ini memang amalan batin ya. Ya kan? Amalan hati, tapi walaupun amalan batin, amalan hati itu nampak di luar itu. Ya kan? Betul. Orang yang memang tidak hubbud dunia itu dengan yang hubbud dunia itu bisa dilihat di luar. Walaupun itu awalnya di hati kan. Kalau orang yang hubbud dunia tadi, dari segi berpakaian pun sudah nampak itu. Gayanya, jalannya, gaya nengok pakaiannya, ya kan? Itu hubbud dunia namanya ya. Tapi kalau orang yang tawadu itu enggak mikir kali. Walaupun cantik pakaiannya, tapi dia biasa-biasa aja. Ya. Boleh kita pakai baju yang cantik kan? Tapi kita biasa-biasa aja, ya. Nah, itu bukan hubbud dunia namanya. Bukan berarti tidak hubbud dunia itu tidak boleh pakai pakaian yang bagus, bukan ya, bukan. Karena ini ada hubungannya dengan hati. Nah, jadi kalaupun misalnya kalian pakai pakaian yang cantik hari Jumat ya, putih, harganya 400.000, nggak apa-apa, ya. Harganya 300.000, nggak apa-apa ya. Nggak mesti harga 70.000 kan? Ya, tidak. Tapi yang penting itu hatinya itu ya. Hatinya itu tidak merasa bangga, bahkan tidak memikirkannya. Ya. Tidak memikirkannya. Cuma karena ingin memuliakan hari Jumat saja. Ya. Ingin memuliakan hari Jumat, maka kita pakai pakaian yang paling kita sukai, pakaian yang putih yang disukai oleh Allah, disukai oleh Rasulullah. Itu saja. Jadi bukan karena hubbud dunia ya. Baik, itu saja ya. Itu saja. Silakan baca doa, Haikal. آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم يسر ولا تبسر وانت الميسر يا معين يا مدير يا نسير يا خير الناصرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. Kita tutup dengan tasbih kafaraah majelis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.